warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal 'amal salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftaha lana فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin, para tulab, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali setelah libur satu pekan. Melanjutkan pembahasan kita, masih membahas kitab Muamalat dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib, Syarah Matan Ghayah wa Taqrib. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Nah, seingat saya kita belum selesai dari pembahasan jual beli salam ya. Kalau tidak salah pertemuan terakhir kita sudah masuk ke pembahasan syarat sah jual beli salam dan sudah membahas sampai poin nomor 2. Begitu ya, ya ikhwah ya. Sampai poin kedua kalau tidak salah. An yadhkura qadrahu bima yanfil jahalata an. Nah, kita lanjutkan. Pagi ini kita masuk ke poin yang ketiga sampai selesai insya Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Nggih, Pak Abdurrahman. Raise hand. Kepencet Ustaz, sorry. Nggih. Baik, baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. والثالث مذكور في قول المصنف وإن كان السلم مؤجلا ذكر العاقد وقت محله أي الأجل كشهر كذا فلو أجل السلم بقدوم زيد مثلا لم يصح. Ya, jual beli salam syarat yang ketiga syarat sah yang ketiga adalah kalau salamnya itu sifatnya muajjal maka wajib bagi pelaku akad untuk menyebutkan waktu penyerahannya, waktu taslim. Ya, waktu taslim seperti kasyahri kadza. Misalnya aslamtu ilaika hadza 1000 dinar ya ishtari li tamar misalnya ya wa tusallimuni wa tusallim li fi syahr kadza fi yaumi kadza. Nah, jadi ditentukan waktunya karena dia akan jual beli mausufid dhimmah, maka tolong bawakan ke saya kurma sukari 5 kilo pada bulan Maret tanggal 10 ya, tanggal 10 Maret 2024. Ini kalau salamnya muajjal. Kalau jika salamnya itu halan ya, maka tidak perlu menyebutkan waktu. Kenapa? Karena ya halan sebagaimana kita sudah sebutkan inda Syafi'iyah bahwasannya akad salam itu bisa muajjal, bisa juga halan. Falau ujjila salamu biqudumi Zaidin mathalan fala yasih. Lam yasih. Kalau ajalnya itu ditentukan dengan kedatangan Zaid atau kedatangan seseorang ya, maka ini tidak sah. Kenapa? Lil jahalah. Ya, karena ada unsur jahalah di sana. Warabi'u an yakuna al-muslamu fihi mawjudan 'inda al-istihqaq fil ghalib. Ay istihqaqi taslimil muslami fihi
walau aslama fima la yujadu indal mahalli karutabin fi syita lam yasih. Syarat yang keempat adalah al-muslamu fi atau objek akad salam itu harus ada, kemungkinan besarnya harus ada ketika waktu penyerahan. Ya, waktu penyerahan muslamu fi. Maka kalau waktu yang ditentukan itu kemungkinan besar barang yang diinginkan itu tidak ada, maka akadnya tidak sah. Seperti apa contohnya di sini? Kata beliau, karutabin fisyita. Dia akad salam dengan penjual dan menginginkan rutab diserahkan pada musim dingin. Ya, ini susah, bahkan mungkin tidak ada karena rutab itu banyaknya pada musim panas. Maka melakukan akad salam dengan menentukan waktu penyerahan barang yang mana pada saat itu barang itu langka. Ya, ini akan menambah goror, ya akan menambah goror karena akad salam sendiri itu sudah ada gorornya. Nah, jangan ditambah goror lagi. Berarti kalau misalnya di Indonesia akad eh, barang seperti buah mangga, jika mangga itu panennya atau mangga itu di Indonesia banyaknya di bulan September dan Oktober. Lalu orang ini akad salam buah mangga bulan Januari misalnya. Ya, maka ini diragukan akan mendapatkan mangga yang sesuai pesanan. Karena barangnya mangga tersebut pada bulan Januari itu kategori susah didapatkan. Yan duru wujuduhu. Jarang bahkan susah didapatkan. Maka ini tidak boleh. Ya, melanggar syarat sah akad salam. Yang kelima, al-khamisu an yadhkura mawdi'a qabdihi ay mahallat taslim in kana al-mawdi'u in kana al-mawdi'ul aqd yani la yasluhu lahu aw yasluhu lahu walakin lihamlihi ila mawdi'it taslim mu'natun. Ayo. Jadi di sini kata beliau rahimahullah wajib menyebutkan di mana tempat serah terimanya. Ai mahallat taslimnya, tempat serah terima barang. Ingkan al maudi, kalau tempat akadnya itu ingkan al maudiul akad. Kalau akadnya tempat akadnya itu juga bisa dijadikan tempat serah terima atau eh tempat akadnya itu tidak layak, tidak bisa dijadikan tempat serah terima. Misal ada orang akad di pesawat, akad salam di pesawat, boleh tidak? Boleh, boleh saja. Lagi di pesawat atau lagi di kereta atau lagi di bis bertemu dengan seseorang, dengan penjual ternyata, ya lalu dia akad salam di atas kereta itu, akad salam dia di atas pesawat itu, maka di situ mau diul akad la yasluh litaslim, tidak mungkin, tidak layak atau tidak mungkin dijadikan tempat serah terima. Maka saat itu wajib menyebutkan maudhi'ul qabd, tempat serah terima. Atau dia akad pada tempat yang bisa juga dijadikan tempat untuk taslim, tetapi untuk membawa barang pesanannya itu perlu kontainer, perlu truk, artinya perlu biaya untuk mengantarkan pesanan barang tadi. Maka di sini wajib dia menyebutkan maudhi'u al-qabd. Jadi kalau kita tasjir, kalau kita tafsil, pembahasan tentang menyebutkan maudhi'ul qabd ini ada dua rincian. Pertama, tempat akadnya tidak sah untuk tempat taslim. Maudhi'ul aqdi la yasluhu litaslim. Maka saat itu wajib bagi si muslim
untuk menyebutkan maudhi'ul qabd, wajib. Kemudian kalau tempat akadnya itu yasluhu litaslim, maka dibagi menjadi dua keadaan lagi. Kalau yahtaju ila mu'nah, membutuhkan biaya untuk mengantarkannya, seperti orang pesan mangga 1 ton. Nah, ini kan butuh beberapa truk gitu untuk mengantarkan pesanan tadi. Maka ada mu'nah di situ. Maka juga wajib menyebutkan maudhi'ul qabd. Tapi kalau tempatnya itu yasluhu litaslim, maudhi'ul aqd yasluh litaslim, wala yahtaju ila mu'nah, maka tidak perlu menyebutkan maudhi'u al-qabd. Jadi maudhi'ul aqd sekaligus menjadi otomatis maudhi'u al-qabd. Ya. Maka tidak wajib menyebutkan maudhi'ul qabd. Tapi kalau disebutkan ya berarti harus dilaksanakan. Wadih ya. Kemudian yang keenam, wasadis an yakuna thamanu ma'luman bil qadar awir ru'yah lahu. Samannya, harganya yang ditentukan ya harus jelas. Ya, misalnya tadi saya mau beli akad salam 10 kilo kurma dengan uang 1 juta misal, atau 1,5 juta. Jadi samannya maklum, ya samannya maklum. Sebagaimana al-mabi' yaitu muslamu fih itu dikasih spek mausuf supaya menghilangkan unsur jahalah. Begitu pula terhadap saman juga harus maklum bil qadar, dengan maklum dengan cara qadar, berapa berapa nilainya, seperti 10 juta atau 1 juta dan seterusnya, atau bi ru'yati lahu, ya, atau dengan melihat berapa samannya. As-sabi' an yataqabadha ay al-muslimu wal muslamu fi wal muslamu ilaihi fi majlisil aqdi qabla tafarruq. Falau tafarraqa qabla qabdi ra'sil mal batala al-aqdu. Akad salam, kalau dia akad salam maka di situ harus ada serah terima ra'sul mal secara keseluruhan fi majlisil aqd. Itu dia konsekuensi akad salam. Falau tafarraqa qabla qabdi ra'sil mal batala al-aqd. Kalau mereka berpisah dari majelis akad dan belum ada penyerahan uang ra'sul mal saat di majelis akad dan mereka sudah tafarruq, maka akadnya batal. Kenapa? Karena nanti jadinya bai'ud dain bid-dain. Barangnya tertunda, uangnya juga tertunda. Ini nanti masuk kategori bai'ud dain bid-dain. Wa hadza bai'un batil. Karena ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bagaimana kalau uang yang diserahkan itu diserahkan tapi tidak seluruhnya, sebagiannya saja. Misal harusnya uang yang diserahkan adalah 1 juta. Akan tetapi si muslim hanya menyerahkan setengahnya. Ya, hanya menyerahkan setengah DP. Saya mau beli kurma 10 kilo, saya kasih uang 1 juta. Harusnya kan begitu. Tapi saya mau beli kurma akad salam 10 kilo, kurma sukari 10 kilo, akad salam, ya saya bayarkan dulu setengahnya, sisanya nanti ketika barang sudah datang. Ya. Apakah disebut juga batal akadnya secara keseluruhan? Maka au ba'da qabdi ba'dihi fa fihi khilaf tafriq safqah. Ya, ini kembali lagi ke permasalahan tafriq safqah. Ada 2 qaul kemarin.
akadnya, pendapat yang pertama akadnya dikatakan batal seluruhnya karena tidak memenuhi syarat, yaitu harus menyerahkan Ra'sul Mal secara keseluruhan di majelis akad, atau yang batal hanya yang tidak diserah terimakan. Yang diserah terimakan itu sah. Itu dia tafrid safqah. Ya. Jadi tadi kurma 10 kilo itu biayanya 1 juta. Tapi saat penyerahan Ra'sul Mal hanya diserahkan setengahnya, 500.000 rupiah. Maka saat itu yang sah dari akad salam tadi hanya setengahnya. Berarti dia hanya berhak mendapatkan 5 kilo saja. Yang sah hanya 5 kilo. Sedangkan yang tidak diserahkan saat majelis akad, yaitu 500.000 lain, itu dianggap tidak sah. Batal. Yaitu dia fafihi khilaf tafriqus safqah. Ini yang mu'tamad inda Syafi'iyah, bahwasannya akadnya tadi tidak batal keseluruhan. Tapi yang batal adalah yang tidak diserah terimakan saat majelis akad. Wal mu'tabar al-qabdul haqiqi. Nah, yang qabd yang dimaksud adalah qabd haqiqi. Betul-betul haqiqi serah terimanya tadi. Bukan majazi atau bukan hukmi. Bagaimana bentuk qabd hukmi? Falau ahal al-muslimu bi ra'si malis salam wa qabadahu al-muhtal wa huwa al-muslamu ilaih. Nah, ini kategorinya dalam pembahasan hawalah. Ya. Saya pembeli, saya muslim. Kemudian misalnya Jajang, misalnya nama orang Jajang adalah muslam ilaih, penjual. Ya. Saya bilang ke Pak Jajang, saya mau beli kurma 10 kilo. Tolong diserahkan ke saya tanggal 10, tanggal 10 Maret, 1 hari sebelum Ramadan. Maka ya Pak, 1 juta harganya. Ya, harganya berapa? 1 juta. Kemudian saya bilang ke Pak Jajang, saya punya piutang sama Pak Rudi. Jadi Pak Rudi ini punya utang sama saya 1 juta. Jadi nanti saya hawalahkan uang yang harus saya bayar ke Anda, saya hawalahkan ke Pak Rudi. Jadi nanti jenengan ngambilnya ke Pak Rudi aja ya. Karena Pak Rudi itu punya utang sama saya 1 juta. Nah, seperti ini tidak boleh. Ya, jadi di situ terjadi hawalah. Maka tidak boleh. Dalam akad salam la yasihul hawalah. Ya, nggak boleh seperti itu. Ya, jadi harusnya qabdul haqiqi, betul-betul saya yang menyerahkan. Betul-betul saya yang menyerahkan barang apa tadi Ra'sul Mal kepada penjual. Nah, dikatakan di sini falau ahal al muslimu bi ra'si malis salam wa qabadahu al muhtal wa huwa al muslamu ilaihi min al muhali alaihi fil majlis lam yakfi. Ya, kalau muslim tadi saya menghawalahkan Ra'sul Mal kepada Pak Jajang selaku muhal alaihi, dan si muslim ilaih jadi muhtal jadinya. Saya muhil, sedangkan muslamu ilaih jadi muhal, ya. Kemudian sedangkan Pak Jajang jadi muhal alaihi. Wa qabdahul muhtal atau muhal minal muhal alaihi fil majlis lam yakfi. Jadi harus saya yang menyerahkan langsung. Itu dia qabdul haqiqi. Syarat yang terakhir adalah as-samin an yakuna aqdus salam najizan la yadkhuluhu khiyarus syart ay bi khilafi khiyaril majlis fa innahu yadkhulu. Nah, sudah kita bahas kemarin di pembahasan khiyar bahwasannya khiyar majlis atau dan khiyar syarat itu yathbutu fi ma yathbutu fi khiyaril majlis illa al-aqd alladhi yahtaju ila al-qabd. Khiyar syarat itu berlaku pada semua yang berlaku pada pada khiyar majelis. Itu khiyar syarat. Kecuali yang mana akad tadi membutuhkan qabd.
seperti jual beli barang ribawi dan jual beli akad salam. Nah, khiyar syarat tidak boleh masuk ke dalam akad salam. Ya. Kenapa tidak diperbolehkan khiyar syarat itu masuk ke dalam akad salam? Liman'i min thubutil milki lil muslam ilaihi fid tsaman. Karena saat terjadi kalau ada khiyar syarat dalam akad salam, maka nanti menghalangi si penjual memiliki uang ra'sul mal. Ya, padahal dengan uang tadi dia pakai untuk mencari barang yang sudah dipesan. Fakai fayakunu qabduhu suratan wa yuaddi dzalika ila iftiraqil aqidaini qabla tamamil aqdi wa dzalika la yajuz. Tapi kalau khiyar syarat boleh enggak? Khiyar majlis boleh enggak dalam akad salam? Boleh. Karena khiyar majlis itu berakhir ketika sudah berpisah dari majlis. Sedangkan khiyar syarat itu tidak diperbolehkan dalam akad salam. Nah, baik, hadza huwa intahina min aqdi salam. Qabla nantaqil ila babin jadid, yakni babur rahn. Hal indakum soal atau istifsar? Falyatafaddal. Ustaz, tanya Ustaz. Enggak, Pak Abdurrahman. Kalau biasanya kan just tip ya, sekarang just tip misalkan beli kitab, just tip, jasa titipan, saya pesan ke orang, saya belum menyetor uang, kemudian orang tersebut juga masih nyari barang-barang, terus dia beliin kan pakai uang dia, terus baru dikirim, terus baru saya bayar. Ini masuk kategori daim bidain nggak? Nah, itu saya just tip itu saya lupa itu takifnya apa just tip itu. Takif. Jadi dia itu kalau dia sebagai pelaku pedagang kan bilangnya dia ngambil untung dari barangnya. Dia nggak ngambil untung. Barangnya misalkan dari penjual pertamanya 10.000, ya udah ada 10.000 sama jasa titiknya aja. Iya. Ongkos berapa misalkan 100 Mm-mm. ribu gitu. Nah, kuncinya adalah saya nggak nyerahin uang dulu gitu kan. Sampai ketemu itu barang, barang itu dikirim ke saya kan gitu. Ayo. Saya lupa Pak, just tip itu takifnya akad salam atau bukan. Kalau takifnya akad salam, ya maka Bapak harus menyerahkan uang di depan. Uang, oh ya uang dulu ya. Iya, kalau takifnya akad salam loh ya. Tapi kalau takifnya itu wakalah atau apa ya? Takifnya itu wakalah atau apa saya tidak tahu. Lupa saya. Nanti Oh coba baik saya Ustaz, cek baik. lagi Pak. Ya ya, Jadi ini baik. kita harus tahu takifnya dulu. Oh Dia gitu ya. just tip itu dibawa ke akad apa? Ya. Mungkin ada teman-teman lain yang lebih tahu. Masuk kategori apa itu takif ya ikhwah? Apa itu? Just tip itu takifnya kemana itu? Apakah bisa dikatakan salam? Atau kalau pakai ini Ustaz yang apa al ahid bisyira itu, janji beli itu bisa nggak ya? COD berarti? Nggak, Bukan? maksudnya nggak beli tapi janji beli, apa namanya? Agak lupa nih. Al ahid bisyira atau Iya, ya. Dia bukan beli tapi janji mau beli ya. ya, Hmm. jadi boleh nggak beli tapi. Ya, saya dulu mahasiswa saya di Mat Ali itu pernah bikin bahas tentang just tip itu. Takifnya saya lupa. Tapi secara DSN MUI boleh gitu. Tapi takifnya apa saya lupa itu. Ya, coba nanti saya baca-baca lagi, saya lihat lagi. Tapi kalau takifnya tadi salam, ya tadi saya just tip kepada Pak Abdurrahman. Gitu ya. Pak Abdurrahman tolong belikan barang A, harganya 10.000. Pak Abdurrahman tidak mengambil untung dari barang, tapi dia hanya mengambil jasa titipannya itu. Begitu ya Pak Abdurrahman ya, gambarannya ya. Betul betul Ustaz. Betul. Nah, jadi Pak Abdurrahman membelikan barang sesuai harganya, jadi tidak dinaikkan menjadi 11.000 gitu. Tapi saya diminta bayar jasa apa namanya setelah Pak Abdurrahman membelikan itu. Jadi keuntungannya dari jasa doang ya, kalau Iya, yang ini. ya betul Hmm. Mas. Betul ya. Paket biasanya misalkan 100.000. Mm-mm. Nah, biasanya ini nih wali-wali santri itu bilang gitu. Biasanya kalau beli untuk santrinya kan, ada Iya. orang yang deket pondok gitu. Ya udah paketnya 100.000 aja. Mau harganya bukunya berapa, mau apa gitu. Mau 10, Oh, mau 50 buku ya sama 100.000 gitu. oke. Nah, Mas Purnomo bilang wakalah bil ujroh. Bisa saja, ya bisa saja begitu.
Ya, kalau wakalah bil ujrah ya berarti boleh. Ya, berarti boleh. Tapi kalau ketakifnya itu ke akad salam, ya berarti itu tidak boleh. Ya, berarti tidak boleh. Karena saat jastip itu saya jastip ke Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman itu termasuk penjual atau tidak? Nah, itu. Penjual atau tidak? Ya, dia cuma Bukan nyariin ya? sih, tapi ngemodalin gitu, ngemodalin gitu. Dan bukan penjual ya. Jadi dia bukan cuma dimintain titipin gitu. Ya, berarti bisa masuk wakalah bil ujrah. Coba nanti saya tahqiq, saya pastikan itu saya baca-baca dari fatwa SDSN MUI atau dari asatid lain, saya baca itu takifnya kemana, jastip itu. Terima kasih Pak Abdurrahman atas Baik, pertanyaannya. Ustaz, makasih. Ada lagi? Kita kalau tidak ada bisa kita langsung masuk ke pembahasan bab baru yaitu gadai. Nah, akad akad gadai. Naam. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Faslun fi ahkamir rahn. Wa huwa lughatan ats-tsubut wal habs awil habs. Ya. Akad gadai atau rahn secara bahasa artinya ats-tsubut. Ya, ats-tsubut atau secara bahasa makna lainnya bisa juga al-habs. Farihanun maqbudah atau apa itu? Eh, anak itu jiwanya itu marhun. Nah, apa itu marhun? Nafsuhu marhunah itu ya hadisnya ya. Sampai dia diakikahi. Nah, gitu. Apa makna marhun di situ? Yakni mahbus. Ya, maknanya adalah mahbus. Jadi as-subut jika dikatakan rohana syai'u idza dama wa thabata. Naam bimakna subut. Dan juga bisa bermakna al-habs. Wa syar'an ja'alu 'ainin maliyatin wathiqatan bidainin yustawfa minha 'inda ta'adzuri istifaihi atau 'inda ta'adzuri wafa. Ja'al menjadikan ainun maliyah yaitu barang yang sifatnya mal sebagai tausiq penjamin terhadap hutang. Yang mana dengan ainun maliyah tadi yustaufa minha hanya kembali kepada ainun maliyah yang mana dengannya hutang bisa dilunasi ketika si al-madin tidak mampu membayar hutangnya. Dari kata-kata ja'al bisa kita keluarkan rukun yang pertama yaitu al-aqid atau al-aqidan, pelaku akad dalam gadai. Pelaku akad dalam gadai ada dua, rahin dan murtahin. Rahin itu sahibul mal. Sahibul mal, orang yang meletakkan atau yang memberikan barang gadai. Sedangkan murtahin adalah man yaqbidu almarhun, yang menerima barang gadai. Ainin maliyah. Kata-kata ain akhraja ad-dain. Akhraja ad-dain atau akhrajal manfaah. Jadi yang harus dijadikan barang gadai sebagai jaminan itu adalah benda, barang. Ya, bukan hutang, bukan juga manfaat. Ya, bukan hutang, bukan juga manfaat. Contohnya apa hutang? Eh, saya berhutang sama Bapak A. Kata Bapak A, apa? Jaminanmu apa? Saya utang 1 juta. Saya mau utang 1 juta sama Bapak A. Kata Bapak A, iya mau saya pinjamin, saya utangin Anda, tapi jaminannya apa? Jaminannya adalah si B Diutang. berhutang sama saya. Nah, si B berhutang sama saya 1 juta. Jadi saya jaminkan utang saya yang ada pada si B kepada Anda. Nah, nggak boleh.
Jadi utang dijaminkan dengan utang, tidak boleh. Atau manfaat, bukan barang tapi manfaat barang. Mana jaminanmu? Jaminan saya adalah hak hak untuk tinggal di kontrakan saya. Itu kan manfaat, bukan ain. Jadi gadai itu ja'lu ainin walaisa ja'lu manfaat. Dan ainunnya itu maliyah, dan kita sudah tahu apa itu mal, kullu tahirin muntafa'un bihi syar'an. Maka barang-barang yang tidak masuk kategori mal tidak boleh kita jadikan sebagai barang gadai. Ya, tidak boleh kita jadikan barang gadai. Seperti benda-benda najis atau benda-benda yang memiliki manfaat tapi manfaatnya muharramah. Berarti masuk itu kalau dalam mazhab Syafi'i seperti alatul malahi atau dukhan, ya, al-khinzir atau khamr, itu tidak bisa dijadikan barang gadai. Wathiqatan bidainin, yang menjadi wathiqah atau penjamin. Jadi kan akad gadai ini adalah akad minal uqud at-tawathuqat, termasuk akad jaminan. Ya, dalam fikih muamalah itu akad tawathuk atau akad tawathuqat ada beberapa macam seperti rahan, kemudian ada dhaman, kemudian ada syahadah. Nah, jadi si si pemberi hutang alias murtahin itu memberikan hutang kepada rahin dan dia meminta barang jaminan dari rahin supaya menjaga utangnya tidak hilang, ya. Takutnya nanti si rohin ini kabur gitu aja, utangnya nggak dibayar. Maka demi menjamin uangnya ini, utangnya yang ada pada rohin itu dibayar nantinya, dijaga tidak dibawa kabur, ya maka si murtahin berhak untuk meminta gadai, berhak untuk meminta barang gadai dari si rohin. Wasiqatan bidain. Kata-kata dain berarti namanya gadai muta'alliqun bidainin walaisa muta'alliqun bi ainin. Jadi sebab orang menggadaikan barang itu karena hutang, bukan karena barang. Contohnya apa? Misalnya kita meminjam barang. Meminjam, seorang santri pinjam buku ke perpustakaan. Kata penjaga perpustakaannya, iya ini buku kamu pinjam selama 3 hari dan saya minta kepadamu jaminan. Uang sebagai jaminan kalau buku ini nanti kamu akan kembalikan dalam waktu 3 hari. Ini tidak diperbolehkan menurut pendapat yang mu'tamad. Kenapa? Karena saat itu yang terjadi bukan akad utang, tapi akad i'arah. Dan si santri dipinjamkan ain, yaitu buku. Dan nggak boleh bagi si penjaga perpustakaan itu meminta rahan dari si santri gara-gara ain. Paham ya? Yustaufa minha inda ta'adzuril wafa. Ini sudah di luar ta'rif dari rahan. Sudah di luar dari ta'rif rahan. Jadi ta'rif rahan itu cuma sampai ja'lu ainin maliyah wathiqatan bidainin. Nah, yustaufa minha inda ta'adzuril wafa, inda ta'adzuril istifa, ini adalah hikmah atau faedah dari akad rahan atau faedah dari akad gadai. Yang mana barang gadai tadi boleh dijual untuk melunasi hutang. Ya, boleh dijual untuk melunasi hutang. Itulah kenapa yang namanya gadai itu barangnya ainun maliyah. Karena nanti min muqtadal aqd, nanti barangnya itu akan dijual. Maka barangnya tadi haruslah barang yang sah untuk diperjualbelikan. Makanya di matan disebutkan kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Kullu ma sahha bai'uhu sahha rahnuhu. Maka kalau barang yang digadaikan adalah barang yang najis atau barang yang memiliki manfaat yang haram, maka nanti ketika mau dijual gimana? Tidak sah. Ya.
maka tidak terpenuhi muqtadul akadnya. Ya. Mafhum ya, ikhwah? Wala yasihu ar-rahnu illa biijabin wa qabul. Nah, yang namanya akad gadai ya harus ada sighah ijab wal qabul. Dari sini kita bisa mengeluarkan 4 rukun akad gadai. Pertama adalah al-aqidan, yakni ar-rahin wal murtahin. Kemudian yang kedua adalah al-marhun. Al-marhun di sini maksudnya adalah barang. Ya, ainun maliyah, itu dia marhun. Kemudian yang ketiga adalah al-marhun bihi, yaitu dain. Kenapa orang menggadaikan barang? Ya, gara-gara ada hutang. Itu dia marhun bihi. Kemudian yang terakhir sighah. Wa syartu kulli minar rahin wal murtahin. Nah, sekarang beliau sedang membahas syarat-syarat setiap rukun. Syarat rukun yang pertama, apa itu? An yakuna mutlaqat tasarruf. Wa dzakara al-musannif dhabital marhun fi qawlihi wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid duyun. Idza istaqarra thubutuha fid dhimmah. Syarat bagi pelaku akad gadai harus mutlaqut tasarruf. Masih ingat apa itu mutlaqut tasarruf? Ada empat kategori biar bisa disebut mutlaqut tasarruf. Ada yang masih ingat? Jadi ada mutlak tasarruf, ada mutlak tabarru kan? Ahlu tasarruf, ada ahlu tabarru. Apa itu mutlak tasarruf? Lupa. Apa? Ada 4 ya kategori seseorang disebut mutlakut tasarruf. Jadi ini harus ingat karena dalam muamalat pasti berulang-ulang ini. Mutlakut tasarruf itu baligh, aqil, mukhtar, rasyid. Nah itu. Baligh, aqil, mukhtar, rasyid. Apa maksud dari mutlakut tasarruf? Artinya orang ini sudah layak untuk tasarruf. Tasarrufnya najis. Ya, tasarrufnya sah kalau dia melakukan transaksi terhadap barang yang dia miliki. Namanya mutlaqut tasarruf. Baligh, aqil, mukhtar, dan rasyid. Dan nanti ada namanya ahlu tabarru'. Siapa itu ahlu tabarru'? Ya, orang yang berhak untuk mentabarru'kan hartanya. Nah, kalau tabarru' Tadi yang keempat itu Roshid apa? Roshid. rasyid, shin ya dal. Oh iya iya iya. Shin ya Baik dal, baik baik rasyid. ya. Failun ya. Jadi kalau baligh lawannya sobi, aqil lawannya junun atau majnun, mukhtar lawannya mukrah, rasyid lawannya safih. Nah, kalau ahlu tabarru ini lebih umum, lebih lebih luas cakupannya daripada ahlu tasarruf. Artinya, kalau orang sudah kategori ahlu tabarru, pasti dia juga dikatakan ahlu tasarruf. Tapi sebaliknya enggak. Kalau dia ahlu tasarruf, belum tentu ahlu tabarru. Ya, sama kayak setiap rasul itu pasti nabi. Tapi setiap nabi belum tentu rasul. Kan begitu. Setiap kelereng pasti bulat. Dan setiap yang bulat belum tentu kelereng. Jadi ahlu tasarruf adalah yang 4 tadi. Ahlu tabarruk apa? Yang mana dia terkumpul dalam dirinya syarat-syarat ahlu tasarruf plus dia tidak menggunakan harta orang lain untuk dia berikan kepada orang. Artinya apa? Misalnya begini, saya jadi wali dari seorang anak yatim. Saya menjadi wali dari seorang anak yatim. Anak yatim ini punya harta. Bahkan hartanya banyak. Karena orang tuanya meninggal kecelakaan dan dia adalah anak satu-satunya. Dapat warisan dari orang tuanya. Tapi dia masih kecil, masih sobi. Maka hartanya itu saya yang menjadi walinya. Saya yang mengelola hartanya. Boleh nggak saya yang mengelola harta si anak yatim tadi? Boleh.
Kenapa? Karena saya ahlu tasarruf. Saya ahlu tasarruf. Saya baligh aqil, mukhtar rasyid. Tapi boleh nggak nanti ketika ada saya misalnya saya berhutang sama orang, ya, saya berhutang sama orang, kemudian orang tadi bilang ke saya, mana jaminanmu? Boleh nggak saya ambil harta si anak yatim tadi untuk menjadi barang gadai bagi saya? Boleh tidak? Ya, tidak boleh. Karena saat itu saya bukan ahlu tabarru'. Jadi kalau saya mau menggadaikan barang, maka saya nggak boleh mengambil barang dari anak yatim tadi. Ya, tidak boleh. Bisa saya pinjam barang dari orang lain yang bukan menjadi wali saya, yang bukan menjadi tanggungan saya. Saya pinjam barang orang lain, kemudian saya bilang, ini saya gadaikan. Bisa. Atau langsung barang milik saya sendiri. Tapi kalau mengambil barang dari anak yatim tadi, nggak boleh. Karena yang namanya wali itu harus mentasarufkan harta si yatim itu bil ahad. Apa itu bunyi kaidahnya? Tasaruful tasaruful wali manutun bil maslah. Jadi saya boleh mentasarufkan harta si anak kecil tadi yang mana paling bermanfaat untuknya. Dan nggak boleh saya ambil sebagian harta si anak yatim tadi untuk saya jadikan barang gadai. Karena saat itu tidak terjadi ahlut tabarru'. Maka yang lebih tepat, syarat bagi pelaku akad gadai itu ahlut tabarru', bukan ahlut tasarruf. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Labib ya dalam Syarah Fathul Qoribnya. Jadi yang lebih tepat itu adalah ahlu tabarru', bukan ahlu at-tasarruf. Dan tadi saya sebutkan ahlu tabarru' itu lebih besar, lebih umum daripada ahlu tasarruf. Nah, wa dzakara al-musannif dhabital marhun. Nah, sekarang beliau menjelaskan bagaimana dhabit atau syarat sah bagi barang yang digadaikan. Yaitu kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Di sini harusnya beliau menambahkan dhabit fil marhun dan dhabit fi ad-dain. Jadi kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu, ini dhabit fil marhun. Segala sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan maka sah juga untuk dijadikan barang gadai. Nah, fid duyun idza istaqarra thubutuha fid dhimmah. Ini dhabit syarat untuk dain. Yang mana dainnya tadi harus mustaqir. Nanti ada 3 syarat bagi ad-dain atau marhun bihi, yaitu dia harus sabit, lazim, dan ma'lum. Wahtarazal musannif bid-duyun ainun anil a'yan fala yasihur rahnu 'alaiha ka'ainin maghsubah wa musta'arah wa nahwihima minal a'yanil matmun. Maka karena dia tadi barang gadai itu gara-gara wasiqatan bidain biduyun, maka tidak boleh mengambil barang gadai terhadap a'yan seperti ainun maghsubah. Ada orang menggosok harta saya, maka saya minta dari orang tadi barang gadai. Tidak bisa. Atau musta'arah, kita dipinjam. Saya meminjam buku di perpustakaan, kemudian yang punya perpustakaan bilang, tolong berikan rohan supaya buku itu nanti balik dalam 3 hari. Tidak boleh. Karena itu a'yan, bukan dain. Dan yang lain semisalnya wanahwihima minal a'yanil matmul. Dan yang lain dari jenis barang yang sifatnya matmun, yang terjamin. Jadi harus dain, bukan ain. Memang ada ulama lain seperti Imam Al-Qaffal membolehkan terhadap ainun musta'arah. Itu membolehkan mengambil rahan di situ. Tapi hadza khilaful mu'tamad. Al-mu'tamad la budda bid-dain walaysa bil ain. Wahtarazal musannif bi istaqarra 'anid duyun qabla istiqrariha kadainis salam wa 'anith thaman muddatal khiyar. Jadi yang namanya dain itu haruslah sabit. Istaqarra di sini maksudnya adalah sabit.
Ya, istaqarra di sini maksudnya adalah bukan sabit, lazim. Ya, jadi bagaimana maksudnya? Utangnya itu pertama harus sabit. Apa itu sabit? Maujud. Utangnya sudah ada. Ya seperti Zaid berhutang sama Amr 10 juta. Nah, maka saat itu ketika Amr memberikan uang 10 juta kepada Zaid, ya berarti si Zaid saat itu hutangnya sudah sabit, sudah ada. Kemudian lazim itu dia dimaksudkan dengan istaqarra, mustaqir bermakna lazim. Gimana maksudnya? Utangnya ini terjadi karena akad yang sifatnya lazim. Karena akad yang sifatnya lazim. Seperti jual beli atau sewa menyewa atau akad salam. Maka dalam akad salam, boleh nggak muslim minta jaminan kepada muslim ilaihi? Boleh tidak? Saya muslim, pembeli. Pak Rahmat muslim ilaihi penjual. Saya bilang ke Pak Rahmat, saya mau kurma 10 kilo. Tolong diserahkan kepada saya tanggal 10 Maret di tempat ini jam ini. Dan ini uangnya 1 juta rupiah. Oke, saat itu saya selaku muslim pembeli boleh nggak minta gadai dari Pak Rahmat selaku muslim ilaihi? Pak Rahmat, saya minta jaminan dari Anda supaya nanti benar barangnya itu datang sesuai waktunya. Saya minta jaminan. Boleh tidak saya minta jaminan dari Pak Rahmat? Nggak boleh Ustaz. Boleh tidak? Tidak. Boleh. Kenapa? Karena bai'us salam itu bai'un lazim. Boleh. Jadi saya uangnya saya kasih ke Pak Rahmat. Nah, saya takut Pak Rahmat nanti dia kabur atau gimana, ya saya minta jaminan. Jaminan dari Anda supaya nanti Anda betul-betul membawakan barang kepada saya. Boleh, saya boleh minta. Kenapa? Karena di situ hutangnya sudah lazim. Karena dari akad lazim. Maka kalau utangnya berasal dari misalnya dari akad yang jaiz, ya. Kalau dia mau berhutang dari akad jaiz atau mengambil gadai dari akad jaiz itu tidak diperbolehkan. Wakalah, contohnya wakalah. Wakalah kan akad jaiz minat tarafain. Saya memberikan uang 100 juta kepada Pak Rahmat. Pak Rahmat tolong belikan saya mobil. Ya, ini uangnya. Terus boleh nggak dari situ saya minta gadai? Pak Rahmat, tolong berikan jaminan. Tolong berikan jaminan kepada saya karena saya sudah ngasih Anda uang 100 juta. Kan nggak tahu nanti siapa tahu Anda kabur bawa uang tadi. Nggak jadi Anda belikan saya mobil. Anda ke bawah kabur uang tadi. Saya minta jaminan dari Anda kalau Anda betul-betul akan membelikan saya mobil. Kayak gitu nggak diperbolehkan. Kenapa? Karena akad wakalah itu bukan akad lazim, tapi akad jaiz. Kemudian disebutkan di sini, ya kadaini salam. Nah, di sini kan disebutkan wahtarazal musannif bi istaqarra anid duyun qabla istiqrariha kadaini salam. Memang di sini musannif menyebutkan hutang dalam akad salam itu tidak diperbolehkan dimintakan barang gadai. Aywa. Dan juga di sini adalah ini kan akad lazim. Kalau di sini anitsaman muddatal khiyar ini ayil lil luzum. Dia belum lazim tapi akan segera lazim. Apa sih as-saman fi muddatil khiyar. Tapi pendapat yang mu'tamad bahwasannya akad salam, utang dalam akad salam, begitu pula anitsaman fi muddatil khiyar itu diperbolehkan untuk dimintakan barang gadai. Karena dainus salam ini akad lazim dan anitsaman fi muddatil khiyar itu ayil lil luzum. Dia memang belum lazim tapi
sudah pasti sebentar lagi lazim. Nah, gitu. Maka boleh dimintakan barang gadai. Walirrahin ar-ruju'u fihi ma lam yaqbituhu. Nah, sedangkan sirah, rukun yang keempat yaitu sirah, apa syarat sirah? Seperti syarat sirah dalam jual beli. Ya, syaratnya seperti sirah dalam akad jual beli. Walirrahini ruju'u fihi ma lam yaqbidhu. Ay al-murtahin fa in qabadal 'ainal marhunah mimman yasihu iqbaduhu lazimar rahnu wamtana'a 'ala ar-rahin ar-ruju'u fihi. Dan bagi si rahin boleh dia menarik, tidak jadi dia menggadaikan barang tersebut selama belum dia serah terimakan kepada murtahin. Jadi di sini kapan? Jadi kan akad rohon itu akad yang lazim min torof, jaiz min torofin akhar. Bagi si rohin akad gadai itu lazim, la yajuzu fasquhu. Tapi dari sisi murtahin akad rohon itu jaiz. Bagi murtahin kapanpun boleh memfasakh akad, membatalkan gadai boleh bagi murtahin. Tapi bagi rohin itu jadinya lazim. Nah, pertanyaannya kapan akad gadai menjadi lazim bagi si rohin? Yaitu ketika dia sudah menyerahkan barang gadai kepada murtahin. Saat itu tidak boleh dia mengambil barang gadai tadi, membatalkan akad gadai tadi semaunya. Karena dia terikat dengan hutang kepada si murtahin. Lunasi dulu hutang, baru dia boleh mengambil kembali barang gadainya atau membatalkan akad gadainya. Tapi dengan syarat sudah diserahkan. Artinya kalau belum diserahkan, ya saya akan gadaikan HP saya. Besok saya gadaikan HP saya. Tapi sebelum besok si Rohit menjual HP-nya tadi, maka ya boleh-boleh saja. Nggak jadi dia menggadaikan HP. Ya, maka boleh karena belum terjadi qabd. Maka di sini dalam muamalah ada dua akad yang menjadi lazim gara-gara qabd, yaitu akad rohan dan yang kedua akad hibah. Hibah itu menjadi lazim ketika sudah hadiahnya sudah diterima atau diserah terimakan kepada yang diberikan hadiah. Fa'in qabadul 'ainal marhunah mimman yasihu iqbaduhu. Kalau si murtahin sudah menerima barang gadai, lazimar rahn, maka akad gadai tadi menjadi lazim bagi si rahin. Wamtana'a 'ala rahin ar-ruju'u fihi. Maka tidak boleh bagi rahin bilang aku nggak jadi membatalkan akad gadai, tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Kenapa? Dari sisi si rahin itu hukumnya adalah lazim. Sedangkan dari sisi murtahin hukumnya adalah apa namanya? Jaiz. Warrahnu wad'uhu 'alal amanah wa hina idzin la yatmanul murtahin al marhun illa bita'addi. Kita baca cepat saja. Di sini menyebutkan tentang yadu arra murtahin yadu amanah. Maka tidak dimintai pertanggungjawaban jika barang gadainya tadi rusak, hilang atau apapun kecuali kalau dia lalai atau teledor. Wala yasqutu bitalafihi syai'un minad dain, dan utang si rahin tidak gugur, tidak terpotong atau tidak gugur gara-gara barang gadainya hancur atau rusak di tangan murtahin. Selama murtahin itu tidak lalai, maka ya dia tidak doman, sehingga utangnya tetap utuh, tidak berkurang. Si saya berhutang sama Pak Rahmat. Pak Rahmat bilang, mana barang gadainya? Saya gadaikan sapi saya. Misalnya. Ini sapi saya. Ternyata sapi saya mati di tangan Pak Rahmat. Nggak tahu, semalam taruh di kandang, terus tahu paginya mati misalnya. Maka Pak Rahmat tidak ada doman. Dan misalnya saya utang ke Pak Rahmat itu 10 juta, 100 juta, ya kemudian saya gadaikan sapi saya, harga sapi saya misalnya 30 juta, kemudian sapi saya mati di kandangnya Pak Rahmat, maka tidak bisa. Oh kalau gitu utang saya tinggal 70 juta Pak Rahmat. Kenapa? Karena barang gadai saya mati. Tidak bisa. Tetap utang saya full 100 juta.
Walau idda'a talafahu wa lam yadhkur sababan li talafihi suddiqa biyaminihi wa in dzakara sababan zahiran lam yuqbal illa bibayyinah. Nah, kalau si murtahin mengatakan barangnya tadi rusak, ya, dan tidak menyebut sebab atas kerusakan barang tadi, maka si murtahin tidak perlu diminta bukti, tapi cukup dia bersumpah. Karena dia amin. Dan asalnya yang namanya amin itu suddiqa biyaminihi. Ya, suddiqa biyaminihi. Tapi kalau dia menyebutkan sebab kehancuran atau kerusakan barang gadai tadi, sababannya sababan zahir, seperti kebakaran, maka saat itu si murtahin wajib menyebutkan bukti, bayinah. Tidak boleh dia hanya menyebutkan sebab apa kalau itu rusak, harus menyebutkan sebabnya. Apa membawa bukti? Karena dia tadi mengatakan barang gadainya rusak gara-gara sebab yang zahir, sebab yang besar, yaitu seperti kebakaran. Walau idda'al murtahin raddal marhun ala rahin lam yuqbal illa bibayinah. Nah di sini baru dia minta, baru ada bayinah. Kapan? Kalau murtahin bilang, aku sudah mengembalikan barang gadai kepadamu. Kata rohin, enggak, belum. Barang gadaiku masih ada di tempatmu. Tapi murtahin bilang, enggak, udah aku balikin. Maka di sini si murtahin wajib menyebutkan buktinya. Kenapa? Karena dia menahan barang gadai limaslahati nafsihi. Wa idza qabadal murtahin ba'dal haqq alladhi 'ala ar-rahin lam yakhruj ay lam yanfakka syai'un minar rahni hatta yaqdiya jami'ahu ay al-haqq alladhi 'ala ar-rahin. Di sini penjelasan tentang kapan akad gadai itu berakhir. Dengan 3 cara. Pertama, si rahin membayarkan seluruh hutangnya kepada murtahin. Maka saat itu barulah si rahin berhak mengambil barang gadai dari si murtahin. Kalau belum lunas hutangnya, meskipun tinggal 1 rupiah lagi, ya, maka belum berhak untuk mengambil barang gadai. Kecuali kalau si murtahin ridho, itu beda cerita. Yang kedua, bisa selesai akad gadai dengan ibro. Artinya murtahin bilang, ya sudahlah, utangmu saya anggap lunas. Ya sudah, jazakallah khairan, a'tini arrah. Kembalikan harta gadaiku. Dan yang ketiga, dengan al-fashu minal murtahin. Murtahin bilang, ya sudahlah kamu utangmu tetap ada, tapi barang gadaimu saya kembalikan, tidak masalah. Maka dengan begitu akad gadai berakhir. Nah, mungkin begitu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa selesai akad gadai dan akad salam, ya, menyelesaikan akad salam dan akad gadai pada pagi hari. Wallahu alam, mungkin cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan? Dan Gimana, Pak? kalau di dunia perbankan itu ada namanya penjamin hutang ya. Misalkan orang minjem hutang piutang kan, dia kamu jaminan, tapi orang lain menjamin, memberikan barangnya sebagai jaminan. Nah, di dalam fikih dikenal nggak penjamin hutang gitu? Gadainya itu Penjamin barangnya punya utang orang itu, lain. penjamin utang itu nanti masuknya kafalah, bukan gadai, Masuk bukan masuk bab gadai ya, bukan ya. bukan. Nah, Iya. kayak gini Pak, boleh nggak kita menggadaikan KTP atau BPKB? Saya hutang ke Pak Abdurrahman nih, Iya, saya hutang ke Pak Abdurrahman 10 juta. iya. Kemudian saya bilang, Pak, ini Pak, ijazah saya, ijazah S2 Kalau saya misalnya. Bisa nggak jadi barang kalau gadai? bi- kalau bisa dijual bisa, tapi kan nggak bisa kalau ijazah ya. Ya, atau nih saya gadaikan paspor saya atau sertifikat tanah saya. Kalau dalam akad gadai nggak sah itu jadi barang gadai. Kenapa? Karena bukan ainun maliyah. Tapi itu nanti kategorinya bisa dalam akad kafalah. Karena dengan sertifikat tadi atau ijazah tadi itu mampu menghadirkan orang yang berhutang ketika dia butuh. Jadi masuknya kafalah nanti. Seperti bagaimana orang penjamin hutang yang tujuannya menjamin orang yang berhutang tadi datang untuk bayar hutang, maka sama dengan benda-benda padat tadi. Itu benda-benda padat yang bisa dicairkan itu, Pak. BPKB, SIM, ah, paspor, ijazah.
Ya, itu tujuannya kan untuk menjamin orang tadi Iya, datang untuk bayar hutang. Jadi bisa iya. bisa dikategorikan seperti kafalah. Tapi kalau untuk gadai nggak bisa, karena syarat barang gadai harus ainun maliyah. Wallahu alam. Artinya dalam fikih itu dibedakan antara pribadi yang itu jamin apa gadai, kalau penjamin itu ya kafalah tadi ya. Orang Ya, lain tuh maksudnya jaminan masuknya kafalah ya. nanti. Ah, Oke, ada baik, kafalah. Ustaz, makasih. Oke, sama-sama. Nanti ada pembahasan kafalah sendiri. Wallahu a'lam. Ustaz, eh, Oh, Mas Edi, silahkan. nanti mungkin nanti aja Ustaz di grup bisa disertakan tadi pembahasan yang apa namanya akad lazim jaiz gitu, mana Oh, yang masuk ya kategori. saya punya PPT-nya itu. Iya Eh, masih keder tadi yang bahas itu. Iya, baik Mas Edi, terima kasih. Baik, Ustaz. Syukran. Izin Afwan. bertanya Ustaz, Monggo Mas Mus'al. terkait barang gadai Ustaz, bagaimana hukum memanfaatkannya, misal barang seperti tanah, sawah begitu, atau motor. Jadi yang menggadai itu memanfaatkan barang tersebut gitu. 6. Mas Mus'al, terima kasih. Tadi sudah disebutkan bahwasannya yang namanya murtahin itu yadu amanah, dia itu amin. Tidak diminta pertanggungjawabannya terkait barang gadai yang rusak kecuali bitafrid wa at-ta'addi. Nah, salah satu bentuk ta'addi dari si murtahin adalah jika dia memakai atau memanfaatkan barang gadai tanpa izin dari si rohin. Nggak boleh. Kalau dia memanfaatkan barang gadai tanpa seizin rohin, di situ dia sebagai ta'addi. Muta'addi berarti. Maka kalau terjadi kerusakan terhadap barang gadai, dia wajib doman. Nah, kalau dia memanfaatkan barang gadai, dan di situ juga terjadi apa namanya, bisa dikategorikan riba ya. Nah, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Dia memberikan utang sama orang, kemudian orang yang berhutang tadi menggadaikan barang, kemudian dia manfaatkan barangnya tadi. Ya, maka ini termasuk kategori riba qard jadinya nanti. Tapi kalau orang ini, si murtahin memanfaatkan barang gadai, tapi atas seizin rohin. Boleh tidak? Boleh tidak Mas Mus'al? Mungkin boleh Ustaz. Iya, jadi saya berhutang sama Pak Rahmat. Pak Rahmat bilang, mana barang gadai Anda? Barang ini motor, saya serahkan motor saya sebagai barang gadai. Terus Pak Rahmat telepon saya, suatu ketika telepon saya. Saya Rizky, ini saya butuh motor sebentar keluar ini. Saya boleh nggak pinjam motor jenengan yang menjadi barang gadai? Boleh Pak, hati-hati nggih. Boleh, nggak masalah. Jadi seizin saya. Nah, nanti kalau ternyata motor yang dipakai tadi kecelakaan, siapa yang ganti? Yang Sudah make saya, tadi. sudah saya izinin nih, monggo Pak, pakai mau ke Indomaret, pakai Pak, nggak apa-apa. Hati-hati Pak. Ya. Ternyata pas dipakai di jalan, kecelakaan Pak Rahmatnya, motor saya rusak. Siapa yang ganti? Kena doman nggak itu Pak Rahmatnya? Kena doman nggak? Kena Ustaz. Ya enggak. Enggak ya? Asalkan tadi ketika dia berjalan pakai motor, dia tidak lalai. Dia Oh, dia bawanya standar, tapi tahu ada yang nabrak dia. Bukan salah dia. Ya, seperti itu ya berarti tidak ada doman. Kenapa? Dia tidak lalai kan tadi tidak lalai. Tidak ada ta'adi wala tafrid. Dan bahkan sudah seizin dari si rohin. Maka ketika rusak ya tidak gugur utang saya jadinya. Dan tidak ada doman bagi si murtahin. Karena sudah seizin saya dan tidak disebut ta'adi di situ. Tapi kalau tanpa seizin saya, terus jadi rusak barang gadainya, rusak maupun nggak rusak. Ya nanti kalaupun rusak ya nanti jadi dia domin. Karena ada ta'adi di situ. Begitu Mas Mus'al. Nggih. Ustaz. Tapi ada ini kasus Ustaz. Di Nggih. tempat saya itu jadi yang yang memberikan utang itu memang dia tujuannya itu cari barang Ustaz. Seperti dia memang mau cari sawah, jadi Hmm. dia dia cari orang yang punya sawah yang mau uang gitu. Nanti Oh, uangnya itu tetap dikembalikan. Jadi ada perjanjian dari awal begitu Ustaz, untuk memanfaatkan barang itu. ya itu enggak boleh. Itu nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Itu riba nanti. Kenapa? Kullu qardin jaron afan fahuwa riba.
Saya pinjemin kamu uang 10 juta, tapi dengan syarat sertifikat tanahmu, sawahmu, saya yang garap, saya yang memanfaatkan sampai utangmu lunas. Berarti kan si pemberi hutang itu mengambil manfaat dari orang yang dia hutangi sejak awal, disyaratkan malah. Ini tidak boleh. Ini riba qard jadinya. Ini Bahkan udah lumrah, Ustaz. Udah lumrah ini di kampung-kampung, Ustaz. iya, itu masalahnya. Lumrah bukan berarti boleh kan gitu. Iya, iya. Iya. Ah, ah. Nanti jadi akad baru tidak ya, seperti yang arah. Enggak, kalau dia akadnya gadai, di utang kan dia akadnya utang tadi. Iya, utang. Kecuali kalau ya tadi dia bilang eh, rum boleh nggak itemu saya pinjem, saya apa tanahmu saya garap, tapi nanti sebetulnya ijarah. Itu boleh jadinya. Jadi dia tanahnya dia manfaatkan sama si pemberi hutang, tapi sebagai sebagai apa tadi ijarah, bukan iaroh ya Mas Edi ya. Ijarah jadi. Yang motor itu Ustaz, apa? Oh, Kan tadi motor. jadi pinjam kan, jadi akad yang motornya boleh nggak saya gunakan? Oh boleh, berarti kan si murtahin meminjam motor ke si rohin kan? Oh iya, Iya nggak, Ustaz? ya bisa juga ya. Jadi nanti kalau iarah tuh doman nggak gitu kalau Nah, rusak kalau hasil? i'arah jadinya doman nanti. Iya kan? Iya, i'arah jadinya doman. Iya. Nah, betul betul kalau i'arah jadinya doman. Berarti kalau diizinkan sama si rohin kemudian dipakai kemudian terjadi kerusakan. Maka kalau kategorinya i'arah ya doman. Meskipun Doman tidak jadinya. sengaja kan Ustaz ya? Sengaja maupun tidak jadinya doman. Kenapa? Jadinya dia meminjam begitu. Allahu a'lam. Baik ya. Apa tadi selanjutnya? Ya begitu. Jadinya tidak boleh mensyaratkan. Bahkan seperti ini. Boleh nggak begini? Saya berhutang sama Pak Rahmat. Saya menggadaikan motor saya. Kemudian Pak Rahmat bilang, Pak Rizky ini nanti kalau sudah jatuh tempo, jenengan nggak mampu bayar, motornya jadi milik saya ya. Boleh tidak begitu? Boleh Tidak, tidak? tidak, tidak boleh, tidak otomatis ya. Iya, tidak otomatis. Tidak otomatis jadi milik begitu. Ya, tidak otomatis jadi milik. Jadi tetap barang gadai tadi milik si rohin. Nanti setelah jatuh tempo tiba dan saya tidak mampu bayar, maka Pak Rahmat bilang, Pak Rizky ini motornya jual deh, jual sana untuk bayar hutangmu. Nah, tetap saya yang menjual begitu. Atau bahkan mungkin ya saya bayar hutangnya tapi nggak pakai motor ini, saya ambil dari harta saya yang lain, boleh tidak? Boleh, masalah. Jadi nggak mesti harus motor tadi yang dijual, tapi kan motor tadi sebagai jaminan saja. Begitu ya, saya rasa cukup. Sangat menarik diskusinya pada pagi hari ini. Kita saling diskusi, saling menambah faedah manfaat ya, karena ada beberapa hal yang juga saya tidak tahu dan antum ada yang tahu. Begitu saja dari saya. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.